DJI RS2. Kalian pasti udah tahu ini kayak gimana sebenarnya. Cuman gue mau share tentang pengalaman gue make DJI RS2 ini. Karena ini apa ya, keren ini. Ya pokoknya tonton aja video ini, oke? Review ini atas ketulusan hati dan keinginan diri sendiri, serta ada kesempatan dari BSM untuk mencoba alat ini. Jadi ya kenapa nggak kita coba, oke? Kesan gue pertama ngelihat RS2 ini itu satu kata, keren. Kenapa? Desainnya ini menurut gue udah lebih baik daripada Ronin S yang pertama. Yang pertama dari berat, dari ergonomis bentuknya, kemudian dari sistem penguncian dan hal-hal yang detail tapi menurut gue mereka perhitungkan ini bagus banget. Mulai dari bahan, dia udah pakai karbon, kelihatan lah secara visual juga lebih keren dengan list merah ini. Lebih ringan juga daripada Ronin S yang pertama, dan kalian bisa dapat ini langsung saat kalian membeli. Cukup ditempelin di sini, terus kemudian nanti dikasih sama kaki tripod, tinggal dipasang dan kalian bisa atur semau kalian, mau seperti biasa seperti ini atau mau ngambil yang lebih low angle kayak gitu, kayak Zhiyun atau Webill design. Setelah itu DJI ini habis ngupgrade teknologi atau apa dari quick release-nya ini. Sebelumnya di DJI Ronin S pertama itu cukup ribet untuk kita pasang kamera sampai steady ini. Nah, kalau sekarang dia udah punya lock system. Kita lock dari sini, dia udah ngelock, terus kemudian ini pun sama, dari seperti ini kita mau lock, dia ngelock sendiri. Ini pun sama, jadi sebelumnya kalau di di Ronin S yang pertama kita harus steady dulu untuk dapat posisi seperti ini. Nah, kalau untuk yang sekarang kita tinggal lock aja semua asisnya dan kita bisa pasang kamera dengan gampang kayak gini. Segampang ini. Setelah itu dari quick release-nya sendiri kita nggak perlu harus nyopot quick release yang nempel di RS2 ke kamera, karena dari kamera ke Ronin S2 dia terpisah. Jadi kalau misalkan kita mau handheld kemudian kita pindah lagi ke sini, nggak perlu harus balance ulang karena cara ini. Ini keren banget menurut gue dan sangat powerful. Terutama kita-kita yang mobile yang pindah sana pindah sini, lepas kemudian pasang lagi, ini membantu banget buat kita syuting dan lebih cepat. Oke, DJI RS2 ngasih kalian langsung transmitter bawaan untuk mentransmit gambar dari kamera ke handphone atau ke iPad atau tablet lainnya. Gampang banget masangnya, cukup dipasang di sini di bawah langsung dan dicolok pakai kabel langsung ke kamera, tinggal lihat di handphone langsung ada gambarnya. Nah, fungsi dari transmitter ini selain mentransmit gambar dari kamera ke handphone atau ke tablet kalian, dia juga bisa men-share gambar ke layar di sini. Jadi ketika misal kalian mau pakai low angle, kemudian di sini biasanya ada kabel banyak. Nah, ketika kita flip monitor di sini, kita nggak bisa kayak gini karena terhalang sama kabel. Nah, fungsinya monitor di sini adalah untuk menggantikan layar ini. Jadi kita ketika ngambil low angle, walaupun kecil, at least kita bisa punya acuan kita ngambil gambar apa, kayak gitu. Nah, setelah itu di display ini juga dia punya indikator untuk melihat Ronin ini udah stabil atau belum, udah balance atau belum. Nah, fungsinya ketika kita pakai lensa di 2470 atau 1635 atau variabel lainnya, awalnya kita set di 24, kemudian kalian pindah langsung ke 70. Nah, indikator ini akan berubah warna menjadi merah, yang artinya Ronin ini nggak stabil. Kalian harus balance ulang untuk dapat set yang baik. Karena apa? Karena kalau kalian paksain, motornya bakalan rusak lebih cepat gitu.
Untuk kekuatan bebannya sendiri, DJI mengklaim dia bisa sampai dengan 4,5 kg untuk beban kameranya gitu. Jadi sebenarnya gue udah nyoba pakai Canon R5 dengan 70-200 dan dia sangat-sangat steady dan masih kuat. Gue rasa juga mungkin udah ada yang nyobain di 70-200 dengan 1DX yang beratnya lebih daripada kamera yang gue tes, dia juga masih oke. Jadi ya menurut gue kuat banget. Ada juga yang nyobain pakai Red, ada juga yang nyobain pakai kamera-kamera berat lainnya, dia masih bisa mampu untuk menahan beban sampai 4,5 yang penting kayak gitu. Untuk baterainya sendiri, dia mampu sampai 12 jam dalam keadaan baterai penuh. Nah, dengan teknologi fast charging dan Type-C, dia juga bisa kita cas pakai power bank kalau dalam keadaan mungkin darurat atau tanpa power listrik. Jadi ya bisa sefleksibel itu. Kesimpulan dari gue pakai RS2 ini, kalau disimpulin dalam satu kata, itu keren. Udah, itu kata yang paling cocok buat RS2 ini. Kenapa? Karena dari teknologi udah sangat keren banget. Bisa mirroring ke HP, bisa mirroring ke iPad, bisa kontrol pakai HP untuk gimbalnya, bisa kontrol movement gimbalnya. Setelah itu dari desain ini udah ergonomis banget. Kita bisa punya pilihan untuk attach gimbal untuk di low angle, kemudian ngeset kameranya pun bisa enak, cepet, dia punya lock. Kemudian dia bisa masang kamera dengan cepat, kita bisa lepas dengan cepat juga. Jadi menunjang banget buat produksi shoot video lebih cepat dan lebih efisien. Dan kalau gue boleh saranin, ini worth it untuk dibeli. Buat kalian mungkin dari yang punya DJI Ronin S pertama atau dari stabilizer yang lain, gimbal yang lain, ini worth it untuk kalian upgrade. Segitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Thank you juga buat BSM yang udah ngasih kesempatan buat nyobain RS2 ini. Udah kali ya, segitu dulu. Karena gue nggak tahu mau ngomongin apa lagi karena ini udah keren banget. Kalian pasti ngerasain hal yang sama kayak gue waktu nyobain ini. Kalian boleh coba sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.